Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahadsan Rahman dengan NIM 1202223 176 dari kelas SI 4601. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang boundary value analysis yang merupakan salah satu teknik pengujian pada pengujian black box. Boundary value analysis ini merupakan analisis yang hanya akan dapat diterapkan jika kumpulan data dalam equivalence partisi secara numerik diurutkan atau dapat setidaknya sebagian didefinisikan menggunakan beberapa jenis urutan dan batasan-batasan yang ada. Dan batasan-batasan yang ada harus jelas terdefinisikan. Adapun hal yang mendasari BFA tersebut yaitu adalah BFA berfokus pada batasan nilai di mana kemungkinan terdapat cacat yang tersembunyi. BFA tertuju pada pemilihan kasus uji yang melatih nilai batas. BFA menguji input di sekitar batas atas maupun batas bawah dengan range nilai yang valid. Kemudian BFA menguji nilai maksimal dan minimal, dan yang terakhir BFA menguji batas struktur data yang digunakan. Adapun di sini saya mengambil contoh dari BFA tersebut adalah gaji pegawai ya, dengan boundary values-nya itu $1.000 sampai dengan $83.000. Jadi pada boundary values ini adalah margin yang nilainya valid ya. Jadi untuk sistem tersebut jika andaikanlah suatu gaji pegawai di bawah $900 yang dimana $900 itu merupakan nilai yang berada di luar dari boundary values atau yang di luar dari margin yang valid tersebut. Jadi bisa disimpulkan ketika kita memasukkan nilai $900 kepada sistem, maka sistem tersebut akan false ya ataupun tidak sukses karena nilai yang dimasukkan user tersebut di luar dari boundary values yang ada. Jadi untuk boundary values tersebut adalah nilai dengan margin yang valid ya. Jadi ketika kita memasukkan nilai di luar boundary values, maka nilai tersebut akan dianggap false ataupun tidak valid. Dan apabila kita memasukkan nilai tersebut di antara boundary values tersebut, maka nilai tersebut valid atau bisa dikatakan true. Oke, selanjutnya di sini ada studi kasus. Saya mengambil studi kasus penambahan data ya. Di sini menggunakan form tambah kelas dengan entry ada jurusan, nama kelas dan tahun ajaran. Pada form ini hasilnya nanti akan disimpan pada tabel yang ada di slide selanjutnya. Oke, selanjutnya di sini form ini akan kemudian dilakukan pengujian dengan menyiapkan beberapa data uji. Dari bentuk form ini pengujiannya akan dilakukan pada 2 field saja, yaitu pada nama kelas dan tahun ajaran, karena pada field yang jurusan tersebut berupa Dropbox yang nilainya itu sudah tersedia. Oke, pada ini merupakan tabel untuk penyimpanan entry form yang tadi. Di sini ada ID kelas dengan tipe data integer yang merupakan primary key, dan juga ada ID guru dan ID jurusan dengan tipe data integer juga yang merupakan foreign key. Dan juga ada nama kelas dengan tipe data varchar dan tahun ajaran dengan tipe data varchar yang merupakan isinya. Oke, di sini yang tadi dari form tersebut kita mendapatkan boundary level atau aturan entry data A1 yang merupakan harus terdiri dari 3 kata. Apa sih yang maksudnya harus terdiri dari kata? Jadi ketika ada sampel data nih, kita menggunakan contoh sampel data dari IPA 12, 12 IPA 1, 12 IPS 2A. Jadi di sini kita sudah mendapatkan boundary values-nya tersebut atau margin dengan data yang valid tersebut adalah terdiri dari 3 kata. Jadi ketika kata yang kita masukkan itu 1 kata, 2 kata, ataupun 4 dan 5 kata, expected result tersebut akan berupa false ya. Jadi conclusion-nya tersebut akan failed. Jadi kita harus memasukkan pada entry data tersebut sesuai dengan kriteria atau sesuai dengan margin dari boundary value tersebut. Contoh di sini yang sukses adalah 12 IPA 1 karena sampel data tersebut memiliki 3 kata di dalamnya. Lalu sama seperti yang tadi, aturan entry data A2, kata pertama merupakan angka 12. Jadi ketika kita menginputkan angka selain angka 12, expected result tersebut akan berupa false dan conclusionnya ya sampel atau data tersebut failed, jadi tidak bisa dikatakan sukses. Oke, yang selanjutnya kata kedua merupakan nama jurusan.
IPA atau IPS. Di sini kita mendapatkan margin atau boundary values-nya IPA atau IPS. Jadi ketika kita menginputkan kata selain IPA dan IPS, maka expected result tersebut akan false. Dan juga di sini selanjutnya ada kata ketiga hanya berupa angka 1 sampai 10. Jadi di sini kita dapat margin angka 1 sampai dengan 10. Kalau misalnya kita menginputkan angka selain 1 sampai 10 seperti kita menginputkan angka 0 ataupun 11, maka data tersebut dengan expected result false akan dikatakan failed. Jadi ketika kita memasukkan nilai data di luar margin itu akan failed, dan kalau misalnya kita memasukkan data di dalam margin itu akan sukses. Ini pun sama. Selanjutnya di sini ada margin panjang 4 karakter dan yang di bawah tahun ajaran harus di antara 2011 dan 2015. Oke, pada kesimpulan terakhir, pada BFA ini kita menguji rentang batas pada margin yang ada. Jadi ketika sebuah nilai yang kita inputkan berada pada nilai batasan tersebut, seperti di dalam boundary level tersebut, maka nilai tersebut dianggap valid. Kalau misalnya ataupun sebaliknya, ketika nilai tersebut berada pada luar margin tersebut atau berada di luar boundary level tersebut, maka nilai tersebut dianggap tidak valid. Jadi kesimpulannya pada BFA ini kita menganalisis data berdasarkan batas struktur yang ada. Oke, mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.